tua, lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku seperti hadiah meminta. Semoga kau menunjukkan Islam berkata, ayah engkau yang tidak. Narto, ayahmu yang meninggalku. Mestinya kau gembira, nak. Sudah semestinya kau berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tak bertemu. Kalau engkau tak mau, kau tak main berat. Baik, ayah. Baik, kapan kau menyusul ayah? Narto, Kami tidak menyusul ayah. Kapan kami menyusul ayah? Narto, kau akan kami itu. Kami tidak menyusul ayah, kataku. Kalau kami menyusul ayah, lalu apa punya kami membanting tulang selama ini menjadi budak orang? Waktu aku baru 8 tahun, aku dan ibu ambil saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika memang kita menyusul ayah, lalu apa punya aku membanting tulang selama ini menjadi budak orang? Waktu aku baru 10 tahun, kami tidak menyusul ayah. Kami besar dalam badan sengsara. Rasa gembira sedikit pun tidak ada. Dan kau Maimun, lupakan engkau menangis di sekolah rendah dulu, karena kau tidak bisa memberi kelereng seperti kawan-kawan yang lain. Dan kau pergi ke sekolah menggunakan pakaian yang sudah robek dan tambalan sana sini. Itu terjadi karena kita tidak menyusul ayah. Kalau kita menyusul ayah, mengapa hidup kita melangkah ini? Tapi Bang, Ibu sudah melakukannya, kenapa kita tidak, Bang? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di bawah ibu karena lapar, ingin dan kenyang. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah karena ulah ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku jadi budak orang dan ibu menjadi babu mencuci pakaian orang lain. Tapi aku sanggup, aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Aku berteriak kepada dunia, aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku baru 18 tahun, tak lain yang selalu terbayang di ruang mataku hanyalah gambaran ayahku yang telah sesat. Ia menyerahkan diri dengan perempuan asing yang lalu menyeretnya ke lembah kebencanaan. Lupa ia kepada anak dan istrinya, dan juga lupa ia kepada kewajibannya karena nafsunya telah membawanya ke pintu neraka. Utangnya yang ditinggalkan kepada kita bertimbun-timbun sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu ikut hilang bersama ayah yang buat itu. Ya, masa kecil kita sungguh-sungguh sangat tersiksa. Jika memang kita menyusul ayah, maka ayah itu musuhku yang besar saja. Narto, Bang, Bang. Tapi Bang, lihatlah ayah. Ia sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua, Bang Narto. Tarsi, sing benar kau ucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti. Karena ada orang yang masuk ke dalam rumah ini, lalu dia mengatakan kalau ia yang kita, padahal dia tidak kenal, sama sekali tidak Tarsi. Coba perhatikan, apakah kau benar-benar berhadapan dengan ayahmu? Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruk perawat dia, kita adalah anak yang harus merawatnya, Bang Narto. Jadi maksudku, ini wajiban kita. Setelah ia melepaskan hewan musuhnya di mana-mana, lalu ia kembali lagi ke sini karena sudah tua, dan kita harus memeliharanya. Ya, enak betul. Narto, sampai hati benar kalau berkata begitu kepada ayahmu. Ayah kandungmu sendiri. Ayah kandung, memang Gunarto yang dulu pernah punya ayah, tapi sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Aku tidak berhutang budi kepada siapapun di atas bumi ini. Aku merdeka seperti kawan-kawan. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku semakin muda aku kembali menebus kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata, ya benar katamu Narto. Aku seorang tua dan aku tidak bermaksud untuk
aku akan pergi. Tapi tahukah kau dan kau bagaimana sedih rasa hatiku? Aku orang yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya. Sekarang diusir sebagai pengemis oleh temannya sendiri. Tapi biarlah, dalam apapun aku terjerumus, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ya. Jika Paman kau tidak mau menerima ya, akulah yang menerima ya. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Ayo, apa pernah menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan dan tendangan dari dia dulu. Tapi sebiji darah pun tak pernah aku menerima apa dari dia. Jangan bilang Jangan kau mengira dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa. Aku yang membiayai selama ini. Dari penghasilanku sebagai kuli dan bagi usuhan. Ayahmu yang sebenarnya adalah aku. Engkau menyakiti hati ibu, Bar. Kau yang pulang mengira dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak menjadi ayahku selama ini. Baiklah, pelihara lawan ini. Jika memang kalian cinta kepadanya, mungkin kalian tidak merasakan pahit petirnya hidup karena tidak punya seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai menderita seperti aku. Aku mengerti. Bagiku tak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan aku saja. Biarlah aku pergi. Inilah dari kembali. Tak ada jalan untuk kembali. Ayah, ayah punya uang. Ayah sudah makan. Kemana ya pergi sekarang? Di jalan atau dalam hubungan, aku seorang pengemis sekarang. Seharusnya aku memang malu masuk kembali ke rumah ini, ke rumah yang tinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Langkahku sekali kembali. Nah, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana, tapi aku tak sanggup untuk masuk ke rumah ini. Aku sudah tua. Dan Ayah. Ah. Malam hari raya udah pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan dalam topan. Demikianlah nasib ibu nak. Bah, bagaimanakah abang? Tidak dapatkah abang memaafkan ayah? Besok sudah hari raya. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan. Kemana dia akan pergi setelah itu, Bah? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adiknya, adik-adiknya. Tidak ada lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Ah, mengapa kalian menyalahkanku saja? Sudah lama pulangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih dia atau aku. Tidak, Bang. Aku akan memanggil ayah pukulan. Aku tidak peduli apa yang abang mau lakukan. Lalu bunuh aku saja, Bang. Aku akan memanggil ayah pukulan. Ayah pukulan. Ayah baru pulang. Baikun, kembali.
kita sudah. Boleh minta tolong nggak dong? Aku mau ke belakang soalnya. Aku mau nulis ini. Bentar dong. Bentar lagi nih. Yana. Video ini. Bentar. Gimana kau dapatkan baju dan pakai ini? Di bawah dekat lampu jembatan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu. Jadi ayah meloncat ke dalam sungai. Gawat, gawat. Dia tak tahan menerima penghinaan dari dia yang biasa dimakan dan dia yang ganggu. Ya, aku seperti diriku juga. Ayahku, aku telah membunuh ayahku. Ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Perang telah usai. Setidaknya itulah yang kami dengar. Kami menunggu kabar damai seperti menunggu hujan di musim kering. Tapi damai sering datang dengan wajah yang asing. Kota ini masih berdiri. Temboknya belum runtuh. Orang-orang masih berjalan melewati jalan yang sama. Namun ada sesuatu yang tertinggal dan tidak ikut pergi bersama perang. Nama-nama yang dulu sering dipanggil setiap pagi, sekarang hanya tinggal kenangan di kepala. Banyak yang tidak kembali, dan yang kembali tidak pernah benar-benar pulang. Tubuh mereka di sini, tapi jiwa mereka masih di medan perang. Rakyat Tebes harus mengikuti keputusan raja. Keputusan tentang apa? Tak pernah ada keputusan raja yang datang tanpa membawa luka. Tentang dua saudara yang gugur dalam peperangan terakhir. Eteocles dan Polynices, dua nama yang dulu sering disebut dalam doa yang sama. Eteocles membela kota ini
dan akan dimakamkan dengan kehormatan oleh nekas dianggap pengkhianat dan dilarang dikuburan. Dilarang, dikuburkan. Bahkan musuh pun biasanya masih diberi tanah. Ya, kuburnya akan dibiarkan di luar tembok kota. Tidak disentuh, tidak didoakan. Sebagai hukuman. Sebagai peringatan agar tidak ada yang berani melanggar hukum negara. Hukum yang tidak memberi ruang dan kasih seringkali menimbulkan dendam. Hukuman mati. Aku hanya menegakkan keputusan. Kau akan ada di sana jika hukuman itu dijalankan. Di kota ini, bahkan kesedihan punya aturan. Tak semua air mata boleh jatuh ke tanah. Kami belajar menahan tangis agar tak dianggap melawan. Kami tahu mana yang benar. Kami juga tahu apa harga yang harus dibayar jika berani melawan. Namun malam ini, seseorang akan memilih untuk tidak diam. Dan saat itu terjadi, kota Tebes akan kembali diuji. Aku sudah mendengar seluruh kota membicarakannya. Soal itu hal biasa. Dan kau tahu apa? Aku tahu. Dan justru itu yang membuatku takut. Takut pada hukuman dan takut kehilangan hati. Iya, saudara kita Ismail. Darah yang mengalir sama di tubuh kita. Ia juga negak musuh di kota ini. Dan kota ini tidak akan pernah memaafkan musuhnya.
Antigon, aku takut. Takut pada dunia yang tidak pernah berpilih pilihannya. Aku takut kehilanganmu, seperti aku kehilangan segalanya. Dan aku tak tahu bagaimana bertahan lagi. Raja kami, tolong bagi tertangkap di Raja Ibu Kota. Dia tidak melawan saat kami dekati. Soalnya sudah tahu yang akan terjadi. Gimana Komandan? Di dekat tubuh boleh dikes, tangan yang penuh tali. Beberapa warga melihat, tapi tak ada yang berani mendekat. Apa yang dilakukan di sana? Ia menemukan tangan di atas tubuh itu. Dan sekali, ia menutupnya seperti orang yang mengubur. Ia lakukannya rapi, seperti baca. Bagaimana benar? Benar, aku tidak bersedia. Kau tahu perintah. Tak ada seorang pun yang boleh menyentuh tubuh itu. Aku tahu, bahkan perintah itu lebih cepat menyebar daripada keburukan. Namun kau tetap menggunakannya. Aku menguburkan saudaraku. Aku menaburkan tanah di atas tubuhnya, lalu mengucapkan doa. Doa yang ternyata lebih kejam daripada pedang bagi penguasa. Mengapa? Karena membiarkan orang tanpa dikubur adalah sebuah kesalahan yang lebih besar daripada harus melanggar perintah. Anda tak pernah bertanya siapa yang dulu berkuasa. Berdiri atas dasar perasaan. Aku tidak bertindak karena berkuasa. Aku bertindak karena kewajiban. Kewajiban? Pada siapa? Pada yang mati, pada yang hidup, dan pada diriku sendiri. Rakyat hanya punya hati nurani jika suara mereka hilang. Kau sadar apa akibatnya? Aku sadar, sejak pertama kali aku menaburkan tanah di atas tubuhnya, ketakutan hanya milik mereka yang lalu. Perintah jelas Raja, ia telah mengumpulkan dan dilarang dikubur. Tapi rakyat mulai berbisik Raja. Mereka bertanya-tanya, mengapa kematian itu terjadi? Kau akan terima hukuman atas perbuatan negara. Tidak boleh kalah oleh satu orang. Aku menerimanya, seperti aku menerima semua tanggung belanjaan. Ketakutan hanya milik mereka yang lalu. Bawa dia. Raja boleh menguasai kota ini, tapi tidak nasib setelah mati. Satu orang melawan, maka yang lain dibunuh. Kau telah mengakui perbuatan. Kau mengurus etos sejak dilarang. Mungkin orang berani mengakui kesalahannya di hadapan. Aku mengumpulkan saudaraku, dan aku akan mengatakannya sekali lagi jika kau meminta. Benaran tidak akan pernah berubah meski diulang. Kau tahu hukumnya? Aku tahu, dan aku akan tetap melakukannya. Tak semua yang sah adalah benar. Jika hukum bisa dilanggar karena ikatan darah, maka kota ini akan runtuh. Negara berdiri karena aturan, bukan dari mata. Jika hukum melarang mengubur orang mati, maka kota ini sudah runtuh sejak kau mengatakannya. Kota tanpa belas kasih, hanya tembok dan perintah. Ayah, Kau datang untuk membelanya? aku datang untuk berbicara, bukan bekerja. Karena menurut pria biasanya sudah tak didengar. Warga kota tidak melihat Antigon sebagai penjahat. Mereka
kau terlihat sebagai orang yang berani. Sejak kapan aku memerintah berdasarkan bisikan? Bisikan atau kata-kata